aja, biarkan deh itu. Oke. Ini tim kita belum lengkap kayaknya nih. Kita berhitung anu dulu, siapa yang nggak hadir? Yang nggak hadir siapa? Hah? Ah, cuma 2 aja. Oh, Laila Busila. Wafa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 orang, 17 gabung semua ke sini dalam waktu dekat ya. Kalau sudah selesai kita nggak mulai outbound sebelum semua bergabung. Ustaz-ustazah sekalian, pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada antum semua, lebih khusus terkait dengan pedagogik. Dalam dunia pendidikan, salah satu yang menjadi faktor utama keberhasilan pendidikan adalah bagaimana guru kemudian memiliki kompetensi yang tepat untuk mengajarkan anak-anak. Kompetensi untuk memahami anak-anak, bagaimana kompetensinya memahami lingkungan sosial, kompetensinya kemudian berhubungan dengan wali santri, kompetensinya kemudian berhubungan dengan masyarakat sekitar. Ini yang kemudian kita sebut dengan kompetensi pedagogik. Kalau kita simpulkan, bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz-ustadzah, maka ada 3 yang perlu diperhatikan. Pertama adalah kompetensi personal kita. Kemudian yang kedua adalah kompetensi profesional. Yang ketiga adalah kompetensi sosial. Ada berapa kompetensi? 3. Kompetensi personal, kompetensi personal, kompetensi profesional, kompetensi sosial. Dalam dunia pendidikan, 3 kompetensi ini harus dimiliki oleh pribadi guru. Personalnya harus berkompetensi, profesionalnya juga sudah teruji, sosialnya juga harus terlatih. Jadi tidak boleh ada guru yang antisosial. Setelah ngajar sibuk dengan HP, terus tidak mau temui wali santri, tidak mau temui anak-anak, tidak membersamai yang terlambat. Ini guru antisosial namanya. Nah, guru antisosial akan berefek kepada kurang pekanya dia terhadap keinginan masyarakat. Pengelola lembaga yang antisosial akan melahirkan pengelola yang egois, yang hanya merasa dirinya yang benar, sementara pelaksana. Jadi dalam lembaga pendidikan itu ada 2 unsur. Ada pengelola, ada pelaksana. Pengelola lembaga adalah pengurus inti, yang mikirkan bagaimana datangnya infak bulanan, yang mikirkan di mana bangunannya bisa berdiri, yang mikirkan bagaimana supaya pembelajaran tetap berlangsung. Pelaksana adalah guru dan tata usaha, yang kemudian nanti melaksanakan administrasi, melakukan proses pembelajaran secara teknis di dalam kelas. Ini musiknya dimatikan itu dulu. Oh begitu. Jadi ustadz-ustadzah sekalian, saya mulai daripada kompetensi personal dulu. Personal kita, kalau dalam qiraati, maka personal kita rumuskan menjadi 3 rumus saja. Pikir, zikir, aksi. Apa? Pikir, zikir, aksi. Ini kompetensi personal yang harus dimiliki guru. Guru qiraati yang mengajarkan Al-Quran tidak hanya kemudian seperti bebek yang diarahkan ke kiri dan ke kanan saja, tapi harus menggunakan akalnya, pikir. Jadi kalau kepala bilang tolong laksanakan metodologi, itu kemudian tidak hanya menyampaikan kekurangan terkait dengan alat metodologi. Metodologi tapi penunjuk tidak ada Ustaz. Dicari bagaimana supaya pelaksanaan itu metodologi dalam kelas jalan meskipun ada kekurangan. Ada unsur pikir kita. Anak nangis gimana begitu. Ada unsur pikir. Guru kemudian mencari dengan kompetensi personal dalam unsur pikir. Guru bisa mendapatkan solusi dari setiap masalah yang ada di kelas sebelum dilaporkan kepada pengelola. Nah, jadi tingkatannya guru ada problem di dalam kelas, yang dia lakukan adalah problem solving di dalam kelas dulu, sehingga guru bisa menjadi problem solver. Jadi guru akan menjadi solusi dari setiap masalah, jangan jadi guru yang nambah masalah. Nah, makanya kata Dr. Muazzar Habibie, guru itu ada 3 jenis kata. Pertama ada guru yang wajib. Bagaimana ciri utamanya? Guru dan bagian daripada lembaga yang wajib. Kalau dia tidak ada, seolah-olah semuanya hampa, tidak jalan. Kalau dia ada, semua masalah selesai. Ini namanya guru yang
wajib. Yang kedua ada guru yang sunnah. Ketika dia tidak ada, kegiatan tetap berjalan, tapi dengan hadirnya dia akan menambah kualitas kegiatan pembelajaran. Ini guru yang sunnah. Kemudian ada guru yang makruh. Nah, ini guru yang makruh ini. Ketika dia tidak ada, kegiatan lebih adem. Begitu dia ada, kegiatan mulai agak error sedikit. Begitu dia ada. Yang terakhir ada guru haram. Guru haram ini gimana? Ketidakhadirannya lebih diharapkan daripada hadirnya. Ini masalah. Pertanyaannya kita di dalam kelas itu oleh murid dianggap sebagai guru yang mana? Kita di dalam lembaga dianggap sebagai unsur yang mana? Apakah yang wajib, yang sunnah, yang makruh, atau jangan-jangan yang haram? Tidak ada mubahnya. Kalau yang wajib adanya menjadi problem solver, pemberi solusi masalah. Yang sunnah adanya menambah kualitas kegiatan. Yang makruh ketiadaannya kemudian menambah kualitas pembelajaran. Yang haram ketiadaannya jauh lebih diharapkan daripada adanya. Caranya dia datang untuk apa? Jadi kenapa? Karena dia menggerogoti lembaga itu dari dalam. Selalu pintar mengkritisi apa yang menjadi kebijakan dan peraturan lembaga, tapi sulit diajak membangun bersama. Nah ini mudah-mudahan tidak ada kita di sini, tapi insya Allah wajah-wajah ini wajah-wajah wajib semua. Wajib haram. Jadi Ustaz-Ustazah sekalian, penting ini untuk kita jadikan kompetensi personal ini bahwa keberadaan kita menjadi wajib bagi anak-anak dan harus merasa wajib. Sebab jika tidak ada guru dalam kelas, pembelajaran tidak jalan. Nah, jadi semua kita adalah guru wajib. Semua kita adalah bagian daripada Riyadhul Mubarak yang wajib. Begitu kita ada gabung akan menambah solusi dari setiap masalah yang berceceran ada di Riyadhul Mubarak. Kemudian dalam kompetensi personal ada zikir. Ini yang kemudian diturunkan dalam Ruhul Mudaris oleh guru-guru kita. Jadi, anekdot yang sering kita dengar, al-maddatu at-tariqatu ahammu minal maddah. Metode lebih baik daripada, lebih penting daripada materi. Wal mudarrisu ahammu minat tariqah. Sementara guru jauh lebih penting daripada metodenya. Jadi kalau guru tidak menguasai metode, dia tidak penting ada di dalam lembaga. Jadi guru tidak ngerti, tidak taat dan tidak tahu bagaimana cara melaksanakan metodologi pembelajaran, maka dianggap tidak lebih penting dari materi. Lebih baik bukunya aja ada daripada ada guru tapi tidak ngerti dan tidak mau atau tidak mau menjalankan metode. Kemudian kata guru-guru kita, wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Ruh mudarris jauh lebih utama daripada mudarisnya itu sendiri. Nah ini kompetensi zikir yang harus kita miliki. Bagaimana melaksanakan dan menumbuhkan ini Ustaz-Ustazah sekalian? Ya, kata Kiai Dahlan saling terkasih, jangan lupa guru ngaji harus banyak. Pertama harus ikhlas. Ikhlas dulu. Ikhlas itu bukan tidak mau menerima bayaran. Ikhlas itu menyesuaikan proporsional kerja, profesionalisme dalam bekerja dengan memaksimalkan potensi upah dalam tanda kutip yang diberikan oleh lembaga. Adanya disyukuri, tidak adanya tidak kemudian dicari-cari sebagai biang masalah. Ada ceritanya guru ngaji demo kan, naikkan infak bulanan. Jadi, nah sebelum di demo pengelola harus paham. Makanya saya sering sampaikan pada para pengelola lembaga, boleh kita menuntut guru ikhlas, tapi pengelola lembaga harus bertanggung jawab dan tahu diri. Nah, jadi jangan sampai gurunya dituntut ikhlas, tapi pengelola lembaga tidak bertanggung jawab plus tidak tahu diri. Beri yang satu kode juga baru sugul yang 4 bulanan itu. Nah, jadi Ustaz-Ustazah sekalian, jadi dirimu kita keluarkan sebelum tanggal 1 supaya tidak dapat kode kelas dari antum semua. Sebelum tanggal 1. Ustaz-Ustazah sekalian, lalu kompetensi yang terakhir adalah aksi. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita bangun rohani kita, lalu kita wujudkan dalam aksi mengajar di dalam kelas. Jadi kompetensi personal kesimpulannya 3. Ada pikir, ada zikir, ada aksi. Pikir, zikir, aksi. Sama-sama. Pikir, zikir, aksi.
Lagi, pikir, dikir, aksi. Pikir, dikir, aksi. Jadi kompetensi personal, diingat-ingat ini. Apa yang kita lakukan besok dipikirkan. Untuk memuluskan proses kegiatannya, zikir, banyak doa. Karena keberhasilan mengajar itu bukan dari kita. Kita hanya menyampaikan. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illal balagul mubin. Kami tidak sampaikan kamu, tidak utus kamu wahai Muhammad, kecuali hanya sebagai balag, penyampai saja. Kita ngajar ngajar kelas dari kelas jilid 1 sampai dengan kelas finisik. Tapi hasilnya berbeda-beda kan. Ada anak yang cepat, ada anak yang sampai 5 tahun, 3 tahun belum juga selesai. Ada anak yang belum selesai. Sampai dengan tahun ini, tahun keberapa kita khotaman, tahun ketiga, belum juga selesai. Maknanya apa? Bahwa metode dan keberadaan guru tak cukup untuk mengantarkan anak-anak kita berhasil. Perlu doa, perlu zikir, yang kemudian ditunjukkan dalam aksi. Hidayah itu kan datang dari Allah. Ketika guru menemukan ada anak yang tidak sama pencapaiannya dengan anak yang lain, tak perlu berkecil hati. Yang penting proses itu tetap proses pikir, proses zikir, proses aksi. Yang kedua, kompetensi profesional. Kompetensi apa? Profesi. Tadi personal, unsurnya ada 3. Pikir, zikir, aksi. Yang kedua, ada kompetensi profesional. Kalau kita merujuk pada undang-undang panjang penjelasannya. Tapi saya ingin simpulkan, profesionalisme itu dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat sederhana saja. Tulis yang kamu akan kerjakan, kerjakan yang telah kamu tulis. Nah, ini profesionalisme. Tulis yang akan kita kerjakan, lalu laksanakan apa yang sudah kita tulis. Dalam dunia pendidikan umum, hal ini diturunkan dalam pembuatan RPP, silabus dan sebagainya. Tapi di Qiraati alhamdulillah kurikulum kita sudah selesai. Tinggal kita melaksanakan. Maka kompetensi profesional itu dimulai daripada proses menjadi guru bersyahadat. Semuanya sudah bersyahadat kecuali yang belum. Kemudian yang kedua, ditambah nilainya dengan kuliah. Jadi jangan dianggap kuliah itu tidak penting. Kuliah menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kita sebagai pendidik dengan berkuliah sedang memproses diri untuk menghadirkan pendidikan yang lebih berkualitas di lembaga kita. Minimal untuk diri kita, minimal di dalam rumah tangga kita. Jadi ada perempuan kuliah sampai doktor, tapi tidak jadi apa-apa, tak kerja di mana-mana. Apakah untung dia kuliah sampai S3? Untung, bahkan jauh lebih untung. Karena dengan ilmu S3-nya, kemudian bisa mendidik anak-anaknya menjadi calon-calon dokter yang akan datang. Jadi jangan dianggap pendidikan itu tidak penting. Kuliah itu penting, hafal Quran penting. Sains itu penting, iptek itu penting, kuliah juga penting. Jadi jangan didikotomi, jangan dipisahkan yang ini yang agama, yang ini yang umum, dijauhkan yang bukan agama, hanya fokus pada agama saja. Visi kita di Riyadhul Mubarak ke depan, RIMU akan menjadi lembaga pendidikan yang menginterkoneksikan antara agama Islam itu dengan iptek. Bagaimana sainsnya oke, kemudian Qurannya juga tidak kalah saing dengan pondok-pondok pesantren. Visi ini tidak mungkin saya capai sendiri. Itu sebabnya kita harus sering bersama, sering diskusi, sering MMQ, dan ini untuk membangun kompetensi profesional. Ada masalah, ungkapkan. Ada masalah yang tidak diselesaikan, lakukan. Metodologi tidak ngerti, jalankan. Ikut metodologi penyadaran dan sebagainya. Yang terakhir adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini dibangun, ada segitiga emas dalam dunia pendidikan yang dimulai daripada masyarakat. Masyarakat itu unsur tertinggi di sana. Jadi lembaga tidak boleh egois. Pokoknya masyarakat tidak peduli maunya apa. Saya buat saja lembaga, mau masuk silakan, mau tidak usah. Tidak boleh begitu. Jadi lembaga harus pandai kemudian menganalisa pengelolanya, menganalisa apa kebutuhan masyarakat. Kalau misalkan kita punya sekolah di pesisir pantai seperti ini, kan tidak cocok kalau kemudian kita buka SMK teknik mesin, atau kita buka SMK salon di sini, persalonan di sini. Yang cocok adalah SMK kelautan, pertanian ini tapi dia bertaut. Yang cocok SMK kelautan karena dekat pantai.
Kemudian kalau masyarakat kita itu ternyata sudah lazim menghafal Quran di sana, banyak pondok pesantren, maka analisa kita harus datangkan yang lebih dari sekedar menghafal. Baru kemudian dilirik, oh di sini ada ininya, ada nilai lebihnya. Jadi masyarakat ada pada puncak segitiga emas dalam segitiga simbiosis mutualisme antara lembaga pendidikan, masyarakat. Jadi masyarakat, lembaga pendidikan, kita di dalamnya, baru yang terakhir adalah siswa dan orang tuanya. Jadi tiga segitiga emas ini, ustadz-ustadzah sekalian, harus kita rawat dan jaga. Karena generasi yang sekarang ngaji di tempat kita, akan ada lagi generasi-generasi di belakangnya. Ada kakaknya, ada adiknya, ada kenalan-kenalannya. Ini semua kita rawat. Jadi kalau kita sedang menghadapi satu orang murid, jangan dilihat muridnya saja. Di belakang muridnya ada orang-orang lain lagi. Ada tetangga, ada kenalan, ada saudara, ada keluarganya. Yang ketika kita memberikan kesan yang bagus, kesan ini akan sampai bukan hanya pada dia, tapi pada semua keluarga. Sampai pelayanan administrasi juga begitu. Gurunya bagus, dia cerita. Lembaganya rapi, administrasinya terkontrol, baik. Maka ceritanya akan sampai, citranya akan terbangun di tengah masyarakat. Lembaga bisa kokoh kalau profesionalisme kita bagus dan hubungan sosial kita dekat dengan masyarakat. Ini kira-kira singkatan daripada materi wawasan pedagogik. Saya ingin singkat evaluasi. Nah, evaluasi. Kita evaluasi dulu. Kita evaluasi. Materinya singkat tadi, hanya 15 sampai 20-an menit. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Jadi saya mulai dari Ustadz Lukman. Ustadz Lukman, tadi untuk kompetensi pedagogik ada berapa kemampuan yang harus kita miliki? Apa saja? Pertama personal, Kedua? profesional, Ketiga? sosial. Oke, Sherly. Personal itu meliputi apa saja? Nah, mangan. Mangan, tambah-nambah ini sabar. Iya, sabar, ikhlas. Makan banyak. Boleh dibantu oleh Salma. Biasanya lagi angkat-angkat kalau mahasiswa baru kan. Berapa? Apa? Kompetensi personal tadi isinya apa saja? Dikit aksi. Kemudian coba Ustadz Riyadno, mana dia? Oh itu. Tadi Ustadz Lukman sebut berapa macam kompetensi yang harus dimiliki guru? Tiga apa saja? Lihat, wudhu. Terus? Sosial. Profesional itu maksudnya apa tadi? Ya oke lah, singkatnya guru harus mengerti metode gimana? Apa yang kita catat itu yang kita ini yang kita tulis itu yang kita lakukan. Ya, tulis yang kita kerjakan yang kita tulis. Rencanakan semuanya lalu lakukan rencana kita. Bukan hanya untuk guru, terutama untuk pengelola yayasan. Kita semua di Riyadul Mubarak, pengelola dan pelaksana belum terlalu jauh terpisah. Ada masanya di nanti, guru-guru sekalian, ustadz-ustadzah sekalian, ketika kita sudah besar, ada masanya akan ada sekat ini. Pengelola punya sekat dengan pelaksana. Dan itu terjadi di lembaga-lembaga besar. Saya tidak ingin sekat itu terlalu tinggi dan terlalu tebal. Nah, cukup sekat itu tipis-tipis saja. Biar ada batasan mana yang mengurusi lembaga, mana yang harus melaksanakan instruksi pengelola lembaga. Baik, sebenarnya kurang kita ini hanya satu saja, kurang modal. Jadi kurang modal uangnya. Kalau ada modal uangnya kita bisa jauh lebih baik daripada Al-Wildan yang Mekah tadi lewat. Nah, karena pengelola Al-Wildan itu tidak murni pendidik. Di dalamnya ada bisnis dan sebagainya. Jadi kita tanamkan itu, PD itu perlu. Tapi tahu diri jangan sampai lupa gitu kan. Ya, jadi PD perlu, kita harus optimis. Cuma jangan harus tahu diri juga. Jangan nanti buka dirimu bayar masuk 15 juta, orang nggak dapat apa kan. Sekolahnya belum ada apa-apa. Jadi kita tahu diri, PD tapi sambil kita ukur-ukur kemampuan masyarakat, kemampuan kita memberikan fasilitas dan pelayanan. Dari perempuan coba Ustazah Wardah. Nah, kira-kira siapa? Kira-kira kompetensi sosial yang dipahami apa tadi Ustazah?
Oh bantu si semangat dulu coba kompetensi sosial. Lupa. Jangan egois. Nah, egois. Jadi selesai ngajar, Jangan buang muka ketika berhadapan dengan masyarakat atau Nah, jangan buat muka. Saya tadi sebut ada segitiga emas. Siapa yang ingat segitiga emas? Oh iya, silakan nih Ustazah Waka dulu. Nah, terus Harus disesuaikan dengan masyarakat sekitarnya, jangan kita di masyarakat. Apa lagi? atau lembaga. Lembaga. Satu lagi? Orang tua dan wali santri, penikmat jasa lembaga pendidikan. Jadi Ustaz-Ustazah sekalian, jujur kita akui maupun tidak, kita saling membutuhkan dengan wali santri itu. Tidak ada lembaga yang besar kalau tidak ada santri yang sekolah di sana. Begitupun santri tidak akan mau datang kalau lembaga itu dianggap tidak kompeten. Jadi ada simbiosis mutualisme. Kita boleh melayani, cuma jangan merasa jadi pelayan. Jadi kita melayani itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi mulia yang kita untuk melayani. Siap semuanya? Insya Allah. Terakhir, kira-kira saya ingin semuanya mengungkapkan dalam kesempatan pagi ini sebelum kita outbound sebentar lagi. Dari materi tadi, bolehlah kalau tidak semuanya, nanti semuanya di akhir ya. Dari materi tadi saya ingin perwakilan lah, satu laki satu perempuan. Coba kesimpulan umumnya kayak apa kira-kira? Silakan. Yang laki-laki ada? kalau laki-laki pertama kesimpulannya jadilah guru yang wajib, jangan jadi guru yang haram. Ya, kesimpulannya oke. Terus itu saja. Ini kesimpulannya bagus ya. Jadi guru yang wajib, jangan jadi guru yang haram. Keberadaannya justru menambah masalah bagi lembaga. Iya diri terhubung. Jadi kita urus urusan yang lebih besar. Kesimpulan dari yang perempuan, Ustazah. Jangan demo, harus belum keluar simpan. Ada kesimpulan dari Urwa? Dari Siska? Liza? Ya Allah, pada tawa tuh. Bu Mei kira-kira apa yang bisa dirangkap Bu Mei? Wahyu? Oke, kita sepakati kalau gitu materi kita pagi ini punya satu kesimpulan saja. Jadi bagian yang wajib dari Yayasan Riyadul Mubarak. Kita ungkapkan sama-sama. Jadi bagian yang wajib dari Riyadul Mubarak dengan pikir, zikir, dan aksi. Kita ulang lagi sama-sama. Dari menjadi bagian yang wajib di Riyadul Mubarak dengan pikir, zikir, aksi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Ustazah sekalian, saya minta berlima lingkar semua, silakan gabung. Kita mulai outbound. Halo, outdoor mana? Baik, coba regangkan badan dulu, regangkan badan. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Yang ujung daripada laki-laki kasih yang punya pasangan, biar bisa pegangan tangan semua. Ustazah Wadah di sana, di Royan sana. Di sini bisa ikut bisa di sini dengan badan. Kesurupan itu ada, saya mau. Oh bisa juga. Dia yang bisa cancer. Nah. Lingkaran, rapat semuanya rapat. Pegang begini. Ya. Baik, Ustazah sekalian. Pada kesempatan ini kita akan coba untuk mengikuti instruksi, ya. Ini namanya game angin ribut. Game apa? Game angin ribut. Biasanya kalau
pohon ditiup angin ke kanan, miringnya kemana? Ke kiri. Kalau tangannya dari kanan, ditiup ke kiri. Jadi kalau saya bilang kanan berarti geser badan ke kiri. Tangan kanan, tangan kanan, kiri tangan kiri ya. Kalau saya bilang anginnya datang dari kanan, berarti pohon, anggap antum semua ini pohon yang berarti gesernya ke arah kiri. Coba kanan, kanan, kiri. Nah, ini jangan lompat. Saya ulang instruksinya. Ketika angin datang dari kanan, gerak pohon akan ke kiri. Ya. Coba kanan, kiri. Nah, ketika angin datang dari kiri, gerak pohon akan ke kanan. Kiri, kiri, kiri. Sudah ya, jelas ya. Kanan, kiri. Oke. Ketika angin datang dari depan, akan ke belakang. Depan. Nah, tahan ya. Depan. Ketika angin datang dari belakang, akan ke depan. Oke. Jelas instruksinya? Oke. Tangan ditegak, tangan dikencangkan, kaki dirapatkan. Oke, sudah? Saya instruksi percobaan. Kanan, kiri. Tugasnya adalah lingkaran jangan putus ya. Dengan banyaknya angin yang datang, lingkaran jangan putus apalagi rusak. Kanan, kiri, kanan, depan, belakang. Oke, saya tambah instruksinya sekarang. Saya tambah instruksi. Begitu saya bilang angin ribut, masing-masing orang tukar posisi tanpa merusak lingkaran. Maksudnya angin ribut, begitu saya selesai ngomong ribut, lingkaran sudah terbentuk ya, tapi posisi sudah berubah. Nah, kecuali yang suami istri ya tetap saja, tinggal nanti dicari posisi gantian. Kan yang suami istri ada dua. Oh 3, betul. Oh ini kami ada banyak pasangan. Jadi maksudnya posisinya tidak begini. Intinya ketika ada angin ribut, yang pasangan pun berpindah, tidak dalam posisi semula. Jelas semuanya? Oke. Kalau saya bilang konsentrasi, kita tepuk tangan bilang konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Oke. Kaki dirapatkan, tangan dikencangkan. Oke. Angin akan datang menerpa, ibu-ibu sekalian. Ada angin yang datang dari kiri, kanan, kiri, kanan, depan, belakang, angin ribut, 1, 2, 3, 4, angin ribut, selesai. Oke. Baik, sekali lagi angin kiri, kanan, belakang, depan, ribut, 1, ribut, 2, ribut, 3, ribut, 4, ribut, 5. Baik, cukup tepuk tangan untuk kita semua. Saya ingin berikan pelajaran. Pertama, oke, tetap harus kita kompak. Sehebat apapun ujian, harus kita kompak. Yang lain ada mau berkomentar?
Komentar? Angin itu adalah masalah dalam pengelolaan lembaga. Dan tangan kita yang bergandeng adalah model solid, ya. Bagaimana kita bisa solid menjaga lembaga itu tetap berjalan meskipun masalah banyak. Dan tadi ketika tukar posisi adalah bentuk ketaatan terhadap instruksi pimpinan. Saya mewakili pimpinan lembaga. Jadi ketika saya bilang kanan, maksudnya ke kiri, maka semua guru ke kiri. Ketika ada satu saja yang bertentangan dengan instruksi, yang terjadi lingkarannya rusak. Rusak atau minimal mengganggu yang lain. Paham ini? Kalau dilarang izin, ternyata banyak yang izin. Betul, lembaganya tidak rusak, tapi minimal mengganggu yang lain. Kemudian, tadi ketika angin ribut, pindah posisi. Maksudnya Ustaz-Ustaz sekalian, tidak selamanya kita ada pada kelas yang sekarang kita ajarkan. Ada kalanya kita harus pindah, bukan hanya kelas, boleh jadi lokasi. Bukan hanya soal kelas, bisa jadi posisi. Maka ketika itu terjadi, tugas kita adalah taat instruksi. Dan jangan sampai mengorbankan yang lain. Tadi saya lihat ada satu yang capek cari pasangannya, nggak dikasih ruang. Akhirnya baru dikasih ruang. Nah, ini model ternyata masih ada sifat di dalam diri kita yang ingin selamat sendiri. Nah, jadi Oke, kita akan lanjut yang berikutnya. tapi saya ingin hitung dulu, ingin berhitung jumlahnya berapa dulu semuanya nih. Coba mulai dari Abu Raya, 1, 2, 3. Bentar. Saya ambil video buat satu-satu orang, satu-satu. Baik, sekarang kita agak besar, mundur 5 langkah, gandengan tangan tapi agak besar. Oke. Sudah. Baik. Sekarang kita akan main mencari kawan. Nah, dulu pernah kita lakukan, sekarang kita akan lakukan lagi sebelum nanti kita akan main dengan game bola. Baik, instruksi saya nanti ketika saya minta untuk mencari kawan, maka kumpul dengan jumlah kawan yang saya sebutkan, ya. Contoh kalau saya bilang Allahumma sholli ala Muhammad, satu musuh cukup banyak, 1000 kawan sangat sedikit, mari cari 2 kawan, pegangan berdua saja. Nah, gitu ya. Kalau saya bilang 3, pegangan bertiga saja. Boleh campur laki perempuan, silakan, asalkan jangan sampai melanggar batasan, ya. Jelas ini? Jelas instruksinya? Oke, sambil tepuk tangan semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan sangat sedikit, mari cari 3 orang kawan, mari cari 3 orang kawan, mari cari 3 orang kawan. Oke, 1, 2, 3. Allahumma sholli ala Muhammad, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan sangat sedikit, mari cari 4 orang kawan. Mana 4 orang? Cari 4 orang kawan. Iya Pak, masuk Pak. Cari 4 orang kawan. Pegangan saja yang kurang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan sangat sedikit, mari berdiri sendiri. Mari berdiri sendiri, lalu cari 2 orang kawan. Mana 2-nya ini? Mana 2? Ini 3 ini. Ya ternyata ada yang meninggalkan istrinya di sini. Dengan rela hati dia meninggalkan istrinya. Baik kakak sekalian. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, satu musuh
Ya Allah, kalau oke, sudah ada satu yang kalah. Sama satu Ustaz, sama satu. Siapa? Sama satu. Lagi sekali. Ini berarti sudah tuh 3 ya. Kita hukum yang satu orang tersisih. Bagaimana perasaan Anda tersisihkan dari yang lain? Karena Ustaz lain juga dari yang lain juga. Oke. Apa pelajaran yang bisa dipetik? Hah? Walaupun apa namanya? Potong gaji mentelak. Walaupun begitu banyak rintangan yang kita hadapi di lembaga, untuk di saya itu tetap harus solid, solid dalam segala menjalankan segala aturan, solid dalam Tepuk tangan untuk Rian. Pelajaran pentingnya Ustaz. Apapun masalahnya jangan sampai lupa teman sendiri. Paham? Apalagi sampai lupa istri. Lupa istrinya. Baik, 3 kelompok ini sekarang kita akan buat pertandingan. Pertandingan main bola. Kembali ke kelompok 3 orang tadi ya. Coba ambil bola, Sida jadi pelayannya berarti. Nanti Yang aja itu yang itu tuh. ambil bola kasti sama tali. Oh, belum. Oh iya. Bisa lari Jenny. Mana talinya ini? Coba semuanya Baris di sini berjanjang 3 kelompok. tadi 3 kelompok. Anda bersila paling dulu. Oke. Buat tali, bagi talinya itu sesuai dengan jumlah orang dalam satu kelompok. Mobilnya ya. Nah, butuhnya 6, ayo silakan dibantu. Duduk sama Abi. 6. Kita akan pindahkan bola dengan menggunakan tali. Bolanya nah, di situ. Taruh situ bolanya. Kasih talinya. Nih, benar tisu nih, Ara, jangan jauh ke tisu. Aku sekalian ya, aku ya. Oh, coba singkat. Motor kali itu apa? Aku kalian. Enggak ada di motor. Siapa ngerokok? Oh, arah tetek kuku nih, Ustaz. Pak Khalil. Colok. Oh, colok arah. Ini kerjasama. Saya ingin semua kelompok yang berkreasi jangan tunggu yang lain. Intinya semua orang ambil tali sesuai jumlah kelompok. Kemudian bolanya bagaimana caranya bisa dipindahkan dari titik ini ke titik di Depan sana, depan pohon itu ya. ini pohon yang baru ditanam itu. Nanti kita buat garisnya. Tadi diam gimana Ustaz? 1 meter, 2 meter. Atur kelompok itu kira-kira mana yang dia butuhkan untuk bisa memindahkan bola ini dengan tali. Anda mau Ustaz? Berapa kelompok nih? 3 kelompok Ustaz. Hah? Dedes itu tali, jangan diikat bolanya. Nah, jadi hanya bisa talinya disusun untuk mengangkat bola. Nah, sekarang cara nyusunnya gimana, cara bawanya gimana, urusan kelompok. Ini. Silakan talinya dibagi dulu. Talinya dibagi. Karena 2 yang pegang nih. Ayo maaf baru ngantok duluan. 1 tali, 1 orang pegang 2 tali. Dia ngantok. Nah, bisa dibagi. Mau katak ada ini jangan nangan ada 3. Satu lagi talinya. Yan, satu lagi. Satu ujung 1 orang. Satu lagi Yan. Kita butuh 1 lagi. Ayo dibantu biar cepat. Arah. Satu lagi dah. 2 kita butuh. Ya, bola baris dia bola. Lain. Tapi soleh. Apa? Kembeno. Oh, tinjot. Oh, mending. Bau. Banyak orang kan yang jam 6 dia jauh. Jangan hanya 1 talinya, 1 orang bawa tali sehingga bola bisa dipindahkan. Ayo. Tambah talinya. Itu silakan pecahkan masalahnya gimana caranya bola ini bisa pindah tanpa diikat. Ada satu bolanya. Dari sini ke Depan sana. Ini ke pohon. Tambah lagi. Minta tali. pakai pisau kayaknya. Pulang? Biar cepat. Ada. Mau potong kuku ada apa? Tidak biasa pemotong kuku. Kau jelas.
Ada HP. Sampai. Ya ada silet di dalam HP itu. Agak lain memang itu. Bahkan kumpul bersama kelompoknya masing-masing. Siapa lagi betul tali? Waktu kita maksimal 10 menit. 2, 3. Nih, siapa butuh potong kuku? Lagi. Caranya Ustaz Yatno. Kelompok mana yang lebih cepat menyelesaikan masalah ini? Mana nyontak dulu? Tali. Nggak Siapa boleh lagi? diikat bolanya ya, bolanya nggak boleh diikat. Talinya boleh ikat tali. Ya, talinya silakan atur sendiri. Buroyan dan buroyan. Berapa orang nih? Berapa? Buroyan dan buroyan nih. Saya ini mantu doang deh. Saya mencuri ilmu nih. Nggak usah jatuh pedang nih udah tanam itu biasanya. Pedang kan? Minta tali lagi. Ya. Jam bau durian. Posisi di sini harus sejajar posisinya. Jadi siapa-siapa yang sudah Selesai ikat bola, langsung saja angkat bolanya ke depan mana? pindahkan dari posisi ini. Nah, semua kelompok anggota harus terlibat dengan talinya. Gimana? Masa hanya 2 orang yang nggak masalah? Jam siap masjid kan? Semua Jadi ini proses pemindahan Hajar Aswad oleh semua kabilah harus terwakili. Berarti Hajar Aswad dia dipegang. Mana tadi pisau itu? panjang tali yang dipakai minimal setengah lengannya, saja setengah meter. Pisau. Nah, Itu butuh lagi tali. Semua pokoknya pegang jadi tali. jangan dibawa mepet-mepet malah baru. Intinya semua pegang tali. Semua pegang tali. Di sana Ustaz Rajan. Ini garis finish tuh dia. Setengah lengan. Selengan. Lengan. Tali yang dipegang dengan selengan. Selengan, bukan setengah lengan. Beluan. Kurang lu. Nyampe di lengan saya tadi. Sampai musik ini. Tapi harus 6 talinya Ustazah. Semua orang dalam anggota kelompok harus bawa tali tanpa alat bantu. Yang sudah siap langsung bawa saja ke depan, dia menjadi pemenang. Kelompok yang menang dapat hadiah spesial. Itu sudah dibuat garis finish. Hadiah spesial. Di garis finishnya itu di pohon yang baru ditanam tuh. Ya, oke, sudah ada. Nah, buat garis finish. Ya. Yang Laki-laki ke sini. Ini, kelompok berapa nih? Menang dia. Kelompoknya bersila jadi pemenang juara 1. Kelompok yang lain belum. Tarik, bahkan maju. Orang sudah sadar. Kelompok kedua. Sudah, ini kayak jauh ke kontak tali. Jam berapa ini? Jam berapa? Jam 10 kurang 15. Baik. Bersiap bentuk lingkaran lagi. Ini lo. Borong mandi Pak dah.